Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhgalang Pratama Saputra. Dalam kesempatan ini, saya akan mengulas topik yang sangat signifikan dan kontemporer, yaitu peran masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia. Masyarakat sipil yang mencakup berbagai organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan individu memegang fungsi esensial dalam upaya menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Di tengah kompleksitas situasi global saat ini, di mana pelanggaran HAM masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia, kontribusi masyarakat sipil menjadi semakin krusial. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplor berbagai aspek peran masyarakat sipil, mulai dari fungsi pengawasan dan advokasi, hingga pemberdayaan komunitas dan kemitraan dengan pemerintah. Kita juga akan menelaah contoh konkret bagaimana masyarakat sipil telah berhasil menciptakan perubahan positif dalam perlindungan hak asasi manusia. Mari kita mulai dengan memahami konsep masyarakat sipil dan mengapa peran mereka dalam memajukan hak asasi manusia sangat fundamental. Mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengawasan dan advokasi. Masyarakat sipil memainkan peran vital dalam memajukan HAM melalui pengawasan dan advokasi. Berikut adalah beberapa fungsi utama untuk menjalankan. Yang pertama, pengawasan. Monitoring implementasi kebijakan pemerintah. Organisasi masyarakat atau disingkat OMS secara aktif memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait HAM, seperti kebijakan anti-diskriminasi atau perlindungan kelompok rentan. Mereka melakukan studi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi pelanggaran HAM dan mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Selanjutnya ada pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. OMS mengawasi kinerja institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus HAM. Mereka mencatat bila terjadi praktik penyiksaan, penghilangan paksa, atau kriminalitas terhadap aktivis HAM. Selanjutnya ada dokumentasi pelanggaran HAM. OMS sering menjadi pihak pertama yang mengungkap kasus pelanggaran HAM, terutama di daerah dengan akses informasi terbatas. Mereka melakukan investigasi independen dan mendokumentasikan temuan yang dapat dijadikan dasar advokasi dan tuntutan hukum. Dan lalu ada advokasi, lobbying, dan pengaruh kebijakan. OMS melakukan advokasi kepada pemerintah dan lembaga internasional untuk mendorong reformasi kebijakan yang lebih pro HAM. Mereka melaksanakan lobbying, kampanye publik, dan advokasi kebijakan untuk mendorong ratifikasi perjanjian internasional HAM, revisi undang-undang diskriminatif, atau peningkatan anggaran perlindungan HAM. Lalu ada kampanye kesadaran publik. OMS menjalankan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM dan mendorong partisipasi dalam pembelaan HAM. Mereka memanfaatkan berbagai media seperti media sosial, seminar, dan pelatihan untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka. Selanjutnya ada pembentukan jaringan dan koalisi. OMS sering membentuk jaringan dan koalisi untuk memperkuat upaya advokasi. Dengan berkolaborasi, mereka dapat meningkatkan dampak advokasi dan memperluas jangkauan. Selanjutnya ada dokumentasi dan publikasi. OMS mendokumentasikan temuan pengawasan mereka dan mempublikasikannya dalam bentuk laporan, artikel, dan film dokumenter. Publikasi ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pelanggaran HAM. Yang kedua, edukasi dan peningkatan kesadaran politik. Masyarakat sipil berperan penting dalam memajukan HAM melalui edukasi dan peningkatan kesadaran politik. Berikut beberapa peran mereka. Di sini ada edukasi HAM, teman-teman. Workshop dan pelatihan. OMS menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman berbagai kelompok tentang HAM. Pelatihan ini dapat menargetkan pemuda, perempuan, dan masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya mencakup berbagai aspek HAM. Selanjutnya ada integrasi dengan pendidikan formal. Beberapa OMS bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan HAM ke dalam kurikulum. Mereka mengembangkan materi pembelajaran, melatih pendidik, dan memberikan dukungan teknis. Dan selanjutnya ada diseminasi informasi.
OMS menggunakan berbagai media untuk menyebarkan informasi HAM seperti pamflet, poster, video, dan media sosial. Mereka juga menerbitkan buku jurnal dan laporan penelitian tentang isu-isu HAM. Selanjutnya ada pendekatan seni dan budaya. OMS memanfaatkan seni dan budaya sebagai media edukasi HAM. Mereka menggunakan teater, musik, film, dan seni rupa untuk menyampaikan pesan HAM secara kreatif dan mudah dipahami. Lalu ada peningkatan kesadaran politik. Di sini ada pendidikan politik. OMS menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem politik dan proses pengambilan keputusan, mencakup isu-isu seperti hak pilih dan partisipasi politik. Selanjutnya ada penguatan partisipasi politik. OMS mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik seperti pemilu dan konsultasi publik. Mereka membantu masyarakat untuk mendaftar sebagai pemilih dan pemahaman isu-isu politik. Selanjutnya ada advokasi kebijakan. OMS melakukan advokasi kepada pemerintah untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih pro HAM. Membutuhkan pemahaman politik yang kuat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. OMS memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam pembelaan HAM, memberikan pelatihan kepemimpinan dan keterampilan advokasi dan dukungan teknis. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas. Masyarakat sipil memegang peran kunci dalam memajukan HAM melalui pemberdayaan komunitas. Fokusnya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya, menentukan masa depan, dan memperjuangkan hak mereka. Dan ini ada peningkatan kapasitas komunitas yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah pelatihan keterampilan. OMS memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial anggota komunitas, termasuk pelatihan keterampilan vokasi, kewirausahaan, dan literasi digital. Peningkatan ekonomi dapat meningkatkan akses terhadap hak dasar. Selanjutnya ada penguatan organisasi komunitas. OMS membantu pembentukan dan penguatan organisasi komunitas seperti koperasi, kelompok tani, dan kelompok perempuan. Organisasi yang kuat memungkinkan komunitas bersuara dan bernegosiasi secara efektif. Selanjutnya ada fasilitasi akses informasi. OMS memastikan akses komunitas terhadap informasi relevan, termasuk informasi tentang HAM, layanan publik, dan peluang pembangunan, memungkinkan masyarakat membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya ada pengembangan kepemimpinan lokal. OMS membantu mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin lokal yang efektif, yang dapat memobilisasi komunitas dan memperjuangkan kepentingan mereka. Lalu di sini ada penguatan partisipasi komunitas, teman-teman. Yang pertama adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan. OMS mendorong keterlibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk perencanaan pembangunan dan konsultasi publik. Selanjutnya, monitoring program. OMS membantu komunitas memantau dan mengevaluasi program pemerintah dan proyek pembangunan, memastikan program tersebut efektif dan sesuai kebutuhan. Lalu, pengorganisasian aksi kolektif. OMS membantu komunitas mengorganisir aksi kolektif untuk memperjuangkan kepentingan mereka, seperti demonstrasi damai, petisi, atau kampanye publik. Selanjutnya ada networking dan kolaborasi. OMS memfasilitasi jaringan dan kolaborasi antar komunitas untuk memperkuat suara dan pengaruh mereka. 4. Kolaborasi dengan pemerintah. Masyarakat sipil memainkan peran signifikan dalam memajukan HAM melalui kolaborasi dengan pemerintah yang dapat mengambil berbagai bentuk, seperti perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, konsultasi publik. OMS berpartisipasi aktif dalam konsultasi publik terkait perumusan kebijakan dan peraturan yang berdampak pada HAM, memberikan masukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan lapangan. Selanjutnya ada pengembangan naskah akademik.
OMS bekerja sama dengan pemerintah menyusun naskah akademik sebagai dasar perumusan pengaturan pro-HAM, menyediakan data dan analisis yang diperlukan. Dan selanjutnya ada keterlibatan dalam tim teman-teman. Keterlibatan dalam tim perumus. Pemerintah dapat melibatkan perwakilan OMS dalam tim perumus kebijakan dan peraturan, memastikan perspektif masyarakat sipil dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dan ada implementasi kebijakan dan program. Monitoring dan evaluasi. OMS bekerjasama dengan pemerintah memantau implementasi kebijakan dan program HAM, memberikan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas. Dan di sini ada penyediaan layanan. OMS bekerja sama dengan pemerintah menyediakan layanan bagi kelompok rentan dan korban pelanggaran HAM, seperti bantuan hukum, konseling psikologis, dan bantuan sosial. Dan ada penguatan kapasitas aparat. OMS memberikan pelatihan kepada aparat pemerintah untuk meningkatkan pemahaman tentang HAM dan keterampilan menerapkan prinsip HAM dalam pekerjaan mereka. Peningkatan kesadaran dan pendidikan HAM. Di sini ada kampanye bersama. OMS bekerja sama dengan pemerintah menjalankan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM, menargetkan berbagai kelompok dengan berbagai media komunikasi. Selanjutnya ada pengembangan materi pendidikan. OMS bekerja sama dengan pemerintah mengembangkan materi pendidikan HAM untuk sekolah, universitas, dan lembaga pelatihan. Dan sini ada penyelenggaraan kegiatan edukatif. Organisasi masyarakat sipil bekerja sama dengan pemerintah menyelenggarakan kegiatan pendidikan HAM seperti seminar, workshop, dan diskusi publik. Lima, mengadvokasi perlindungan hukum. Masyarakat sipil berperan krusial dalam mengadvokasi perlindungan hukum bagi HAM, meliputi berbagai upaya memastikan hukum dan sistem peradilan melindungi hak individu dan kelompok. Secara lain adalah mendorong reformasi hukum. Dan ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah identifikasi kelemahan hukum. OMS mengidentifikasi kelemahan dalam hukum yang dapat menyebabkan pelanggaran HAM atau menghambat akses keadilan melalui analisis hukum dan riset lapangan. Selanjutnya adalah penyusunan draft alternatif. OMS menyusun draft RUU alternatif yang pro HAM dan mengadvokasi pertimbangannya oleh parlemen melalui hobi dan kampanye publik. Selanjutnya adalah uji materi. OMS mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip HAM. Lalu ada memastikan akses keadilan, dan di antara lain bantuan hukum secara cuma-cuma. Organisasi masyarakat sipil menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, meliputi konsultasi hukum dan pendampingan pengadilan. Dan ada lagi pendampingan korban. OMS mendampingi korban pelanggaran HAM dalam proses hukum, membantu pelaporan kasus dan pengumpulan bukti. Nah, dan selanjutnya ada melindungi pembela HAM. Advokasi khusus. Organisasi masyarakat sipil memberikan dukungan kepada pembela HAM yang menghadapi ancaman atau kriminalisasi, memantau kasus, dan memberikan bantuan hukum. Dan ada peningkatan kapasitas. OMS memberikan kepelatihan kepada pembela HAM untuk meningkatkan keterampilan advokasi, dokumentasi, dan keamanan. Dan ada juga jaringan keamanan. OMS membangun jaringan keamanan untuk melindungi pembela HAM dari ancaman, memberikan dukungan logistik dan perlindungan fisik. Yang keenam, pengumpulan data dan penelitian. Masyarakat sipil berperan vital dalam memajukan HAM melalui pengumpulan data dan penelitian yang akurat dan independen. Selanjutnya ada pengumpulan data.
Dokumentasi kasus. OMS mendokumentasikan kasus pelanggaran HAM secara sistematis, termasuk informasi korban, pelaku, waktu, tempat, dan jenis pelanggaran HAM melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Selanjutnya ada survei. OMS melakukan survei untuk mengumpulkan data tentang persepsi masyarakat tentang HAM dan pengalaman diskriminasi yang dapat digunakan mengidentifikasi masalah HAM. Selanjutnya ada pemantauan media. OMS memantau media untuk mengidentifikasi informasi tentang pelanggaran HAM, memungkinkan respon cepat dan identifikasi pola pelanggaran. Dan di sini ada penelitian, teman-teman. Yang pertama itu ada penelitian kualitatif. OMS melakukan penelitian kualitatif untuk memahami pengalaman korban pelanggaran HAM melalui wawancara mendalam dan studi kasus. Dan yang kedua ada penelitian kuantitatif. OMS melakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur prevalensi pelanggaran HAM dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi. Selanjutnya ada analisis kebijakan. OMS menganalisis kebijakan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap HAM, mencakup analisis undang-undang dan program pemerintah. Selanjutnya ada penggunaan data dan penelitian, yang antara lain adalah pelaporan. OMS menggunakan data dan penelitian untuk menyusun laporan tentang situasi HAM di suatu wilayah, disebarluaskan kepada publik dan pemerintah. Dan ada advokasi. OMS menggunakan data dan penelitian untuk mendukung advokasi kepada pemerintah dan lembaga internasional, meyakinkan pembuatan kebijakan pentingnya melindungi HAM. Dan yang ketujuh, teman-teman, membangun kesadaran global. Masyarakat sipil berperan penting dalam memajukan HAM melalui pembangunan kesadaran global, menghubungkan isu HAM lokal dan global. Di sini ada membangun kesadaran global, yang diantara lain ada kampanye internasional. OMS meluncurkan kampanye internasional meningkatkan kesadaran tentang isu HAM dan isu HAM tertentu menggunakan berbagai media komunikasi. Laporan ke badan internasional. OMS menyusun laporan untuk badan internasional HAM seperti Dewan HAM PBB menyoroti kasus pelanggaran HAM. Lalu ada partisipasi forum internasional. OMS berpartisipasi dalam forum internasional memungkinkan berbagi pengalaman dan mempengaruhi agenda global. Dan lalu ada advokasi global, teman-teman. Yang diantara lain ada lobby pemerintah asing. OMS melobi pemerintah asing untuk mengambil tindakan terhadap negara pelanggar HAM melalui pertemuan dan kampanye publik. Dan selanjutnya ada advokasi organisasi internasional. OMS mengadvokasi organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN untuk mengambil tindakan terhadap negara pelanggaran HAM. Dan selanjutnya ada boikot dan sanksi. OMS mengadvokasi boikot dan sanksi terhadap negara pelanggar HAM untuk menekan penghentian pelanggaran. Dan sini ada pembangunan, teman-teman. Yang diantaranya ada bantuan kemanusiaan. OMS memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik dan bencana alam, mencakup kebutuhan dasar. Dan ada program pembangunan. OMS melaksanakan program meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat miskin dan rentan di negara berkembang. Dan ada pengembangan kapasitas. OMS memberikan pelatihan kepada organisasi masyarakat sipil di negara berkembang untuk mempromosikan HAM. Nah, kesimpulannya, teman-teman, peran masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia sangat komprehensif dan multidimensi, dari advokasi dan edukasi hingga kolaborasi dengan pemerintah dan pengumpulan data. Masyarakat sipil merupakan fondasi penting dalam perjuangan keadilan dan HAM. Keberadaan aktivitas mereka sangat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan menghormati hak setiap individu.
Sebagai penutup, kita telah menelaah signifikansi peran masyarakat sipil dalam memajukan HAM, dari fungsi pengawasan dan advokasi hingga pemberdayaan komunitas dan kolaborasi dengan pemerintah. Masyarakat sipil berkontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan menghormati hak setiap individu. Masyarakat sipil bukan sekedar pengawas tetapi juga agen perubahan yang mendorong kebijakan lebih baik dan memastikan suara kelompok terpinggirkan didengar. Menghadapi tantangan global kompleks, keterlibatan aktif kita sebagai anggota masyarakat sipil menjadi sangat penting. Jadi, mari kita ingat bahwa setiap tindakan sekecil apapun dalam berkontribusi pada perjuangan HAM, dengan bersatu kita dapat membangun masa depan di mana HAM dihormati dan dilindungi untuk semua. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.